Selamat datang kembali di channel Bonnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 14 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.219, start koreksi tipis 0,1% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,9 triliun. Tutupannya ternyata menguat hijau cukup tinggi 0,28% ke harga 7.247. Ditarik naik berapa poin tuh? 28 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG tutupannya di 7247 hijau. Lumayan lah, aman lah ya. Semoga aman. Tinggal lihat besok. Kalau besok tembus, harusnya ya besok jangan merah lagi, langsung tembus 7.280 atau 7.300 nih oke lah ya. Berarti dia rejection. Tapi kalau misalnya besok ternyata merah, jebol 7.200, sinyal turun lebih kuat ya. Besok konfirmasinya kita lihat apakah dia hijau rebound tembus 7.280 atau 7.300 atau dia jebol 7.200. Kalau jebol 7.200 besok menurut saya sangat mungkin dia nge-swing bawah. Pokoknya hati-hati besok atau lusa, pokoknya hati-hati kalau jebol 7.200-nya. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.175, terkoreksi 4,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco jebol 1.200, turun dulu lah ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Kalaupun Medco turun ya, kondisi sekarang ya masih oke lah ya. Masih bisa lah. Mungkin dia retest trendline downtrend ini dulu. Dan EMA 200-nya di 1.120. Kalau melihat harga oil yang juga terkoreksi, itu masih aman karena oil juga dalam pembentukan pola bisa dibilang nih ascending triangle. Ya, tinggal tunggu tembus 75, tutup di atas 75 harusnya oke. Nge-swing atas, siap-siap. Nih sudah mematahkan trend downtrend. Ya, lagi sideways untuk naik. Seperti itu aja. Medco juga harusnya aman. Kecil kemungkinan kalau jebol 1.100. Jadi kalau dia ke 1.100 malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kalaupun ada yang kebeli di 1.220 nih, average down aja. Tetap oil menurut saya akan uptrend di 2024. Mungkin 3-4 bulan ke depan ya. Atau 2 minggu ke depan dah tembus 75, 76. Ya siap-siap 80-84 arahnya minimalnya. Seperti itu juga Medco akan nge-swing atas. Target Medco sama 1450 terdekat dan 1600-nya ini. Ya, jadi seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini memang lagi downtrend. Gak bisa dibilang juga nih uptrend, minornya uptrend. Tapi kan di dalam downtrend channelnya. View big picture-nya kan masih di downtrend nih. Kalau ditarik dari September 2023. Tapi ya ini momentumnya sebenarnya nanti mungkin Februari. Ya kita lihat aja untuk Medco. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di 400. Terkoreksi 1,96%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa selama di atas 400 masih aman. Di atas 39 masih 6. Kalaupun ternyata gagal dia nge-swing bawah dulu ya, kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh average down di area bawah ini ya, di sekitaran 370 360 ini. Tapi kalau mau pakai stop loss, kalau saya sih saya stop loss aja gagal bertahan di atas 396. 394 udah, 392 udah bisa seperti itu. Harga sekarang ya maksimal 2% lah Bapak Ibu cut loss. Udah cut loss aja dulu daripada nunggu lama kan, karena kalau dia jebol 400-nya dia akan ke bawah dulu dan prosesnya di bawah sideways lagi baru naik. Jadi memakan waktu bagi seorang trader swing trade, mending stop loss ya. Seperti itu aja untuk Elsa. Kondisi sekarang lebih ke ya wait and see lah ya. Lihat aja nanti malam seperti apa harga oil. Kalau bisa rebound ya tembus 75, tapi dengan kondisi sekarang mungkin nggak tembus 75 ya. Ya semoga aja 1-2 hari ke depan ya Elsa bisa kembali rebound. Pokoknya 400 nih level psikologisnya, momentumnya. Kalau memang mau rebound harusnya bertahan di 400. Kalau jebol dulu ya ke bawah, lama dia masih di bawah. Mungkin seminggu 2 minggu bahkan bisa sebulan 2 bulan. Seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1120, terkoreksi 2,6%. Langsung saja ke tekniknya. Pegas kondisi sekarang lebih ke wait and see dulu. Belum menarik. Tadi saya juga lagi perhatikan Pegas. Menurut saya Pegas kalau bisa menembus 1160-nya tadi ya, mungkin saya bisa beli buy on breakout. Karena candle kemarin tuh cukup bagus, walaupun memang nggak sempurna, kurang kuat, tapi ya lumayan karena dia membentuk higher high. Jadi potensinya ya saya akan buy on breakout karena saya
nunggu dia tembus saja, lebih konfirmasi. Kalaupun gagal ya saya stop loss mungkin 1-2% seperti itu ya, tapi ternyata turun dulu. Jadi kondisi sekarang untuk view lebih menengah 1-2 minggu ke depan lagi sideways. Turun gak sih dari 1170 itu toleransinya jebol itu kalau mau stop loss dulu, tapi kalau maupun di hold sampai bagi dividen 6 bulan ke depan ya, di Juni atau di kapan nih ya, bisa di hold seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Kondisi sekarang lebih ke wait and see dulu karena dia jebol atau turun hari ini ya, kurang menarik. Memang disupport tapi lebih ke wait and see aja dulu untuk Pegas ya. Seperti itu aja untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di 1240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. PGO kondisi sekarang belum juga ya, lagi sideways di atas. Takutnya sih tiba-tiba dibuang. Jadi lebih ke wait and see. Memang belum pasti turun. Bisa aja dia naik karena dia sudah membentuk swing low dan ini bisa jadi double bottom. Tapi harganya nanggung. Tergantung Bapak Ibu lah seperti apa kalau berminat ya. Risk rewardnya bisa seperti ini nih. Cukup dalam cut lossnya tuh 7% tuh. Di bawah 1200 cut lossnya. Target profit 1300 sampai 1350. Nah ini risk reward 1:1. Seperti itu kalau Bapak Ibu berminat untuk PGO ya. Tapi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Takutnya tiba-tiba dibuang ya. Hari ini juga banyak ngeprank tuh saham-saham. Cuan tadi beberapa kali bangun dari RB tapi bantai turun akhirnya baru sore-sore bangun kan. Nah, seperti itu juga Bird tadi juga bagus teknikalnya. Ini Bird saya tadi ada cut loss ya, padahal bagus nih. Saya sudah buat supportnya di 1800 dan saya beli di 1820. Cut loss di 1860. Lumayan dalam 4% apa 3% tadi ya. Ya saya cut loss dulu. Padahal udah bagus. Volume juga meningkat nih. Contohnya. Kalaupun volume meningkat tapi ya itu. Di luar plan ya kita harus stop loss. Kalau enggak kan terlalu dalam saya cut loss ini. Saya belinya di 1830 tadi. Cut lossnya di 1760. 3,8% saya cut loss tadi. Ya udahlah. Saya tadi ada beberapa cut loss juga ya. Cuan tadi saya cut loss. Ngambil di 8050, 8100 saya ambil. Cut loss di 8000 apa 7975 ya. Pokoknya di ARB, dekat ARB tuh saya jual. Di 7975 saya antri jual. Sorenya naik ya. Saya beli di 8050, 4100 saya jual di 7975. Saya antrikan karena 2 kali dia bangun kan bangun ARB. Coba kita lihat dulu ya. Cuan ya. Nih ya, cuan. Tadi itu dia ARB-nya berapa nih? ARB-nya 7900. 3 kali dia bangun. Siang-siang sesi 1 tuh. Bangun, buka, tutup lagi. ARB lagi. Ya. Terus saya itu beli. Tapi di bawah ARB ya udahlah. Karena ARB 2 kali bangun. Terus di ARB lagi. Ini kayaknya nggak bangun lagi nih. Takutnya ya. Saya antrikan aja jual. Karena besoknya itu kan bisa 10% turunnya. Ya udah saya antrikan aja jual. Sorenya bangun ya. Ya seperti itu. Kalau memang nggak rezeki ya yang penting sesuai plan, cut loss dulu, cut loss aja. Ternyata bangun. Harusnya saya profit 1%. Bahkan tadi ke 8400 ya. Besok naik gak nih cuan? Mestinya sih kalau baru bangun dari RB naik. Karena kita lihat aja siapa yang beli hari ini. Kalau belinya market makernya atau bandar-bandar yang atau broker-broker yang jarang dipakai retail, besok harusnya lanjut. Karena cuan ini sudah turun berapa persen nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali 9, 4 kali 10, 40%, 47%an ya. Udah turun. Ya harusnya sih ada potensi bangun. 45% dia udah turun ya. Paling enggak ya naik nge-swing 10%, 15% ya bisa aja kan. Tapi disclaimer ya untuk cuan. Jadi seperti itu aja juga Bird nih. Saya cut loss juga tadi. Waduh, saya nggak tahu kenapa ya. Dari minggu kemarin tuh 2 hari, minggu kemarin tuh 2-3 saham CL. Walaupun ada profit juga, tapi ada CL-nya juga. Ya, nggak tahu nih, market lagi susah banget ya. Seperti Bird nih juga bagus tadi, tiba-tiba cut loss. Dan ya PGO tuh hati-hati, karena ini harga pertengahan. Kalau saya sih skip aja dulu lah. Daripada dipaksa kan tiba-tiba merah, sayang lossnya cukup besar tuh kalau ke support tuh dari harga belinya. 5% atau tunggu aja dia di area support, ngemepet support 1180 1200 itu beli biar kalaupun cut loss nggak lebih dari 5% ya untuk PGO. Tapi disclaimer
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MDKA yang ditutup di 2650, terkoreksi 1,85%. Langsung saja ke teknikernya, MDKA, wah harganya nanggung ya. Mau beli tapi takutnya ke 2500, dari 2650 ke 2500 tuh cukup dalam juga. Ya, saya sekarang tuh nggak mau lagi lah beli saham-saham lagi hijau, apalagi lagi koreksinya di atas pucuk, beresiko. Contohnya saya kena minggu kemarin di MNCN, beli pas hijau kayaknya bagus, koreksi dikit saya beli. Tadi itu kena lagi di Bird tadi tuh. Bird juga saya beli tuh. Ya, nggak, saya suruh antri di bawah 135 1850 sampai 1820. Cut loss di 1760. Kena juga saya tuh. Nggak tahu kenapa ya. Beberapa minggu ini, 2 minggu ini saya kayaknya lagi kurang oke nih. Lebih ada memang profitnya, cuman ada cut lossnya juga. Seperti itu. Ya namanya trading ya seperti itu ya. Kalau nggak sesuai market, apalagi market lagi susah, kadang profit, kadang ada lossnya. Jadi ya paling BEP atau rugi-rugi kecil. Yang penting tuh manajemen portofolionya aja. Ya setiap enter misalnya 10-20% portofolio. Yang penting tuh fokus saja ke pertumbuhan portofolio. Ya kurang-kurangin yang kepedean atau keyakinan kita. All in satu saham ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh juga, teman, resikonya lebih besar. Mending kita fokus saja pertumbuhan portofolio sambil membangun sistem trading ya. Seperti itu aja. Untuk MDKA kalau seperti ini kondisinya wait and see. Kalau mau nawar di 2550 aja. Minimal 2550 ke bawah. Sampai 2500 itu aja kalau mau beli MDKA. Nggak ke situ jangan beli. Kecuali Bapak Ibu yang bisa lihat buying power. Tapi harga atas nih harga beresiko juga ya. Tapi ya bisa aja di scalping ODT aja kalau beli harga atas. Seperti itu aja untuk MDK, atau beli buy on breakout. Tembus 2000 berapa nih? 2750. Tapi ya belum lah ya, agak rawan juga kalau beli buy on breakout untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBMA yang ditutup dengan 690 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA ini salah satu saham yang memberikan gain yang cukup besar ya, yang coba menahan portofolio saya untuk tetap stabil. Walaupun ada beberapa cut loss, minggu lalu cut loss, minggu ini ada, hari ini ada cut loss 2 tuh, cuan tuh, cut loss tipis. Terus apa tadi ya? Lupa saya satunya tuh. Ya. Bird. Nah, itu Bird yang cukup dalam tuh, 4%-an. Jadi MBMA ini belinya di 14 Januari kemarin. Ya, di 15 Januari ini beli di 570, 575. Dan sekarang ya lumayan profitnya itu aja mendukung. Kok enggak di TP sih? Kan bisa pasang trading shop. Enggak, karena saya ada harga-harga yang penentunya. Kalau di grup tahu tuh berapa harga penentunya untuk dia menjaga supportnya. Jadi seperti itu aja. Untuk MBMA kondisi sekarang ya dia mantul dari support. Kalau MBMA sekarang lebih ke wait and see dulu ya. Kalau yang belum punya, takutnya sih ya candle seperti ini tiba-tiba dibuang lagi. Jangan terlalu pede kita saat kondisi market seperti ini ya. Kalau beli dekat-dekat support 650 boleh 640 ya, jebol misalnya 640 cut loss jebol itu. Kalau kita beli harga atasnya takutnya sih tiba-tiba merah. Hati-hati, kurang oke ya. Bahaya candle seperti ini. Walaupun volume meningkat. Cuman ya harga belinya kurang ideal. Kalau di bawah 650 ke bawah sih oke. Stop loss kalau misalnya gagal di atas 640. Seperti itu ya. Jadi lebih ke wait and see untuk MBMA. Atau lihat besok kalau memang ada buying power ya ikut masuk. Gimana sih cara melihat buying power? Gimana melihat chart lebih kecil? Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di Februari. Saya akan adakan kelas itu di tanggal 11 hari Minggu. Nanti saya kasih caranya bagaimana scalping, bagaimana melihat bid over, bagaimana melihat proxum end of day, bagaimana melihat chart, bagaimana tahu di mana titik entry dan exitnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping, dan juga ada grup 2 arah yang Bapak Ibu bisa tanya jawab, dan saya kasihkan info live trade juga untuk saham-saham yang bisa di scalping. Hari ini di scalping tuh dapat profit juga ya di MSKY. Nah, itu lumayan profitnya hari ini. Tapi saham swingnya malah nggak jalan. MNCN ya, BMTR nggak jalan juga hari ini. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin ya biasanya konglomerasi atau grup-grup konglo gitu, satu jalan satunya melempem. Biasanya nggak gerak. Misalnya nih grup Barito Pak Prayogo jalan, yang lain nggak jalan. Misalnya grup MNC jalan, yang lain nggak jalan. Biasanya seperti itu ya. Apalagi market seperti ini nih kan, susah naik tinggi, jadi ya gantian. Tadi itu sempat naik, MNCN sempat naik, BMTR sempat naik, tapi ya kempes tiba-tiba grup Prayogo lagi main. Sempat trading di grup Prayogo, malah tadi itu cuan tuh, ganggu psikologis ya. Jadi seperti itu aja untuk
MBMA lebih ke wait and see aja lah. Kalau dapat di harga 650 ke bawah sih oke, tapi di atas itu jangan. Takut tiba-tiba dibanting. Langsung saja ke selanjutnya ada BRPT yang ditutup di harga 1090 menguat 0,46%. Langsung saja katakannya BRPT masih kuat ya di atas EMA 200-nya. Ya semoga aja besok tembus 1100 ya. Tembus ya ada peluang ke 1200. Kita lihat besok ya. Karena hari ini candlenya doji. Boleh beli nggak ya, lihat besok buy on breakout aja kalau mau. Tapi disclaimer ya, karena ada potensi upside tuh ke 1200. Karena ini baru pertama kalinya dia retest EMA 200-nya. Sebelumnya nggak kena terus kan. Ini sempat kena. Nah, semoga aja bisa. Kalau menurut saya ada peluang lah. Kalau besok tembus 1100 ke atas dia, 1200. Dan kemungkinan konsolidasi. Ya, supportnya 1000, resistannya 1200. Segitu pergerakannya. Apalagi masih ada bank power. Tinggal lihat sore nanti. Lihat aja grup Brarito, BRPT, Tepia, Brand, Cuan, PTRO. Itu ada akum nggak? Kalau rata-rata ada akum ya besok harusnya digoreng lagi ke atas. Tapi disclaimer ya. Untuk BRPT langsung saja ke selanjutnya. Ada Brand yang ditutup di harga 5.350 menguat 4,9%. Ini Brand juga bagus ya. Tapi ganggu psikologis benar dia. Dia candlenya mantul dari 5.000 harusnya beli tadi ya. Kalau saya lihat tadi, saya nggak lihat, saya lihat cuannya. Karena saya lihat cuan tuh dari jam 9 tadi itu saya lihat mulai dimakan. Saya infokan di grup. Makan cuan HK di ARB-nya cari profit 3%, 5%. Saya sempat profit tadi itu. Tapi ya sayangnya nggak jalan seperti itu ya. Jadi untuk Brand menurut saya besok momentumnya harusnya rebound. Gak ada cerita kalau dia merah jebol 5.000. Rawan gagal ya untuk Brand. Tapi harga sekarang jauh kan. Ke 5.000 tuh ada 7%-an, 6,5%. Dalam juga tuh. Cut loss-nya ya pastinya lebih di bawah 5.000. 8%-an ya. Kalau berminat. Tapi ini disclaimer ya. Potensi besar sih ada peluang lah. Mencoba uji 6.000-nya. Tapi disclaimer untuk Brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1.645 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam kondisi sekarang tunggu tembus 1.680 aja. Kalau tembus 1.680 menarik tuh Antam. Dia mematahkan trend-nya nih. Jadi kondisi sekarang lebih ke wait and see dulu. Karena harga nanggung ya. Sebenarnya bisa aja. Bisa beli nih. Risknya kecil tuh. Nggak nyampe 5% lah. 4% aja tuh. Beli di 1.640. Cut loss-nya di 1.580 atau 1.570. Paling 4,8% dengan reward minimal 6,6%. Ada peluang kalau besok atau lusa tembus tuh 1.680 atau 1.700, sangat mungkin dia ke 1.760 sampai 1.780 sampai 1.800. Ada peluang untuk Antam menurut saya. Ya, kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di 4.040, terkoreksi 0,98%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco harus rebound juga, tapi lihat besok aja lah. Kalau memang ada buying power ya harusnya rebound, tapi sayangnya hari ini dia membentuk lower ya. Tapi memang disupport kuat semenjak Desember. Tapi ya lihat besok lah. Kalau besok rebound sih bagus ya. Pokoknya besok kalau ada candle bullish engulfing atau candle rebound minimal ya 2% 3% dia rebound menarik untuk Inco. Tapi kalau besok jebol 4.000 rawan untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di 620, terkoreksi 3,12%. Nah, ini Tins juga ya. Padahal bagus hari Jumat, tapi lihat kena profit taking tiba-tiba merah jebol lagi ke arah 600. Jadi kalau untuk Tins lebih ke wait and see walaupun volume kecil, tapi kita lihat aja besok ya seperti apa pergerakannya. Sekarang lagi sideways, supportnya masih pakai 600. Kalau Bapak Ibu yakin, wah ini kayaknya nih dibuang biasa nih. Karena volumenya juga kecil. Ya yang penting enggak, yang penting Tins tuh nggak jebol 600, itu aja untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di 1.635 menguat 0,61%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra hari ini menyentuh lagi 1.660. Sudah mau all time high ya. Kalau Akra sih oke, cuman nggak ideal. Follow the trend aja yang sudah punya. Jangan beli dulu ya. Terlalu maksa beli harga sekarang. Takutnya kalau naik sih gampang. Kalau dia turun loh. Kayak Bird tadi aja tuh. Saya malah jual nih. Padahal bagus. Perkiraan saya Bird nih ya. Swing low. Ternyata ya tiba-tiba di anjlok. Jelek banget. Ya seperti itu juga Akra ya. Kurang ideal kalau Bapak Ibu maksa sekarang.
Kalau yang punya follow the trend aja dulu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ESA yang ditutup 3585. Koreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ESA koreksi kecil, lihat besok. Kalau besok tembus 600, sinyal bagus. Pola impertensional shoulder-nya terjadi, ya supportnya pakai aja 560 nih. Kalau Bapak Ibu mau gagal bertanda di situ, gagal. Itu untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup 3960, menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL kondisi sekarang lagi sideways, belum menarik. Kalau saya lebih skip aja dulu lah. Sideways seperti ini lama nunggunya. Mending jangan dulu lah dipaksa. Tapi kalau Bapak Ibu yakin 935 support, pertimbangkan stop loss saja kalau gagal bertahan di atas itu. Seperti itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel ternyata dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.